like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat serta salam saya agungan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema membumikan Islam di Indonesia. Maksud dari membumikan Islam ini adalah menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai Islam benar-benar dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Untuk hadis, saya serahkan kepada Alifia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqumu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segelintir orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk kajian saya serahkan kepada Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi ini kami dapat melaksanakan presentasi tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang membumikan Islam di Indonesia. Membumikan Islam di Indonesia berarti tidak sekedar menjadikan agama sebagai teori atau simbol semata, melainkan benar-benar menerapkan ajarannya dalam perilaku sehari-hari sehingga nilai-nilai luhur Islam dapat dirasakan manfaatnya secara nyata di kalangan masyarakat. Langkah pertama dalam membumikan Islam ini adalah melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Allaha yarfa'u fa'syuru qila wa idza lakum Allahu yafsahi fafsahu majalisa fi tafassahu lakum qila idza amanu alladzina ya ayyuhal khabirum ta'maluna bima wallahu darajatul ilmu utul walladzina minkum. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia harus menjadi pelopor dalam pendidikan dan teknologi. Dengan ilmu, kita tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam sangat mendukung setiap perkembangan teknologi selama digunakan untuk kebaikan. Sejalan dengan semangat bahwa orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi bangsanya. Selanjutnya, membumikan Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan cara dakwah yang penuh hikmah dan kesantunan. Allah SWT menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 25 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, serta dapatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ayat tersebut memberitahu kita agar menyuruh kepada Tuhan dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik,
Sejarah juga mencatat bahwa Islam masuk dan berkembang pesat di Nusantara karena pendekatan para wali dengan damai dan menghargai budaya lokal. Membumikan Islam di masa kini berarti kita harus menonjolkan akhlak mulia melalui bersikap jujur, sopan, hingga menjaga persatuan. Dakwah yang menyejukkan akan jauh lebih efektif dalam menyatukan hati masyarakat Indonesia daripada cara-cara yang keras dan penuh kebencian. Selain aspek sosial, Islam juga memberikan perhatian besar kepada para keadilan ekonomi. Islam mengatur agar roda ekonomi berputar di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang sangat eksploitatif. Membumikan Islam di Indonesia dalam bidang ekonomi berarti kita berkomitmen untuk berdagang secara jujur, mengembangkan usaha-usaha halal, serta rutin menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, zakat berfungsi untuk memberikan harta dan jiwa kita sekaligus menjadi instrumen penting untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan guna mengentaskan kemiskinan. Sebagai penutup, kita harus senantiasa ingat bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, kehadirat Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam adalah bentuk kasih sayang yang berarti menjaga toleransi, merawat kerukunan, dan memastikan bahwa kehadiran kita sebagai muslim menjadi solusi atas berbagai problematika bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara istiqomah dan menyebarkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kajian ini kita dapat memahami bahwa membumikan Islam berarti menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, dakwah, ekonomi, dan kehidupan sosial. Islam harus hadir sebagai solusi dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.